Hai, jumpa lagi. Salam sehat 130 tahun dan mati masuk surga. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat praktikal, yaitu cara mengukur tekanan darah tinggi dan apa saja yang membuat pengukuran itu salah. Jadi kita akan membahas apa saja yang bisa membuat pengukuran itu salah, dalam arti kata kita menjadi tekanan darah tinggi. Padahal sebetulnya tidak. Apa saja itu? Silahkan ikuti sampai akhir. Dan sebelumnya, tolong subscribe dulu jika Anda belum subscribe. By the way, si Porsa kelihatannya alert sekali hari ini, entah kenapa. Tapi dia alert untuk menjaga saya. Seperti biasanya dia selalu mengawal saya. Oke, silahkan subscribe dulu dan ikuti terus video ini. Ada suatu pertanyaan, bisakah seseorang yang sebetulnya tidak menderita penyakit darah tinggi, tetapi divonis darah tinggi karena bacaannya salah? Jawabnya bisa. Berikut ini adalah cara pengukuran tekanan darah tinggi yang standar. Dan beberapa faktor yang bisa membuat tekanan darah ini itu kelihatannya tinggi padahal tidak. Jika Anda divonis menderita tekanan darah tinggi, yang katakanlah tipenya ada tipe primary atau essential yang tidak diketahui apa sebabnya atau banyak faktor yang menyebabkannya, maka otomatis Anda akan diberi obat penurun tekanan darah tinggi. Dan ini biasanya menjadi konsumsi seumur hidup. Tidak menyenangkan. Karena coba pikirkan lagi, efek samping daripada obat-obatan tekanan darah tinggi itu kepada Anda. Pasti ada. Apakah itu jangka panjang atau jangka pendek? Oleh sebab itu, sebaiknya kita meneliti kembali apakah tekanan darah tinggi kita itu diukur secara benar atau tidak. Seseorang dikatakan menderita tekanan darah tinggi jika tekanan darahnya yang diukur pada saat dia rileks, istirahat, tekanannya di atas 140/90. 140 sistolenya dan diastolenya adalah 90 mm Hg. Itu disebut tekanan darah tinggi. Tekanan darah sistole adalah tekanan darah pada saat jantung memompa. Sedangkan tekanan darah diastole atau tekanan darah yang angkanya di bawah itu artinya pada saat jantung istirahat, tidak memompa. Cara mengukur tekanan darah itu dengan alat yang disebut tensimeter. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini adalah tensimeter yang otomatis, ada yang manual, dan ini adalah otomatis. Artinya dia akan membaca kapan berhenti, kapan dia membaca. Dan ini adalah pembebatnya, itu akan dipasang di lengan. Di sini ada tulisannya arteri. Ya, kalau Anda baca sendiri, ini ada tulisannya arteri. Ya. Itu harus diletakkan di sini. Anda bisa ukur raba, di sini ada denyut arteri, denyut nadi, kita harus diletakkan di sini. Seperti ini, dibebatkan. Oh, ini harus disisihkan. Tidak boleh ada pembatas antara pembebat dengan tangan. Kita letak, ini adalah arterinya di sini, bacaan arteri, terus kita pasang seperti ini. Nah, seperti ini. Beginilah cara pasangnya, terus kemudian baru diukur. Ada beberapa hal yang bisa membuat bacaan daripada tekanan darah ini lebih tinggi daripada yang semestinya. Pertama, ini lengan baju ini tidak disingsingkan, jadi menghalangi kaf dengan tangan. Ini kita bisa, kelebihan tekanan darah kita bisa naik sekitar, bisa ya, artinya bisa kurang dari ini, 30 poin. Artinya kalau kita normal 120, terus kemudian kita lupa, kita taruh ini lengan baju ini di menghalangi itu, kita menjadi tekanan bacaan kita adalah 150. Itu sudah masuk tekanan darah tinggi. Sistolik kita 150. Itu termasuk tekanan darah tinggi. Jadi harus diingat bahwa ini harus
sing-singkan. Yang kedua, secara standar itu harus di tangan kiri, bukan tangan kanan. Itu pun ada perbedaan, tapi tidak banyak, mungkin sekitar 5 poin atau berapa gitu. Tapi standarnya adalah sebelah kiri. Sebagai persiapan, sebelum kita diukur tekanan darahnya, sebaiknya orang itu di dalam keadaan istirahat. Secara definisi memang, tekanan darah itu adalah tekanan pada saat istirahat. Bukan terburu-buru, bukan stres, bukan apa. Istirahat. Sehingga kita perlu waktu kira-kira 15-10 menit sebelum pengukuran dan orang tersebut istirahat. Banyak dokter memeriksa tekanan darah tinggi di akhir pemeriksaan. Itu pemeriksaan yang benar. Memberikan waktu pasiennya untuk istirahat. Sebaiknya dokternya juga tenang, tidak seperti jaksa penyidik atau polisi penyidik yang bertanya, menakutkan begitu, membuat pasiennya stres. Ada kalanya pasien itu agak stres, maka tekanan darahnya naik. Ada juga orang yang menderita yang disebut dengan white coat syndrome. Artinya apa? Orang tersebut kalau dia melihat dokter dengan berpakaian atau berjas putih, dia cenderung tekanan darahnya naik. Seperti saya. Saya ada kecenderungan tekanan darah saya naik antara 10 sampai 10 poin. Kalau dokternya itu agak sedikit bertanya yang sedikit memaksa begitu, atau tidak, ya seperti penyidik lah, dan memakai jas putih. Itu membuat tekanan darah saya naik kira-kira 10 poin. Kondisi yang membuat tekanan darah kita tinggi itu juga setelah kita menyupir. Bagi saya, itu bisa naik sampai 40 poin. Atau setidaknya 30 poin. Saya pernah diukur tekanan darahnya 160 pada waktu dulu sekali ketika saya masih muda, belum ada tekanan darah tinggi, itu diukur sampai 150-160 setelah menyupir. Jadi kalau Anda setelah menyupir, terus kemudian masuk ke ruang dokter diperiksa, insya Allah tekanan darahnya tinggi. Kenapa ya? Dan itu adalah bacaan yang salah. Jadi sebelum kita diperiksa tekanan darahnya, sebaiknya kita rileks dulu. Apalagi setelah menyupir, setelah berlari-lari, setelah olahraga, ya. Kalau dokternya juga bertanyanya seperti jaksa, itu dicoba untuk diistirahatkan dulu sebelum diperiksa tekanan darahnya. Berikutnya, kita mengkonsumsi stimulan seperti kopi. Nah, kopi ini bisa berlanjut cukup lama. Artinya kalau pagi-pagi kita minum kopi, sampai siang pun kita mesti terasa pengaruhnya terhadap kopi itu. Ini bisa menaikkan poin sekitar 20 poin. Jadi tekanan darah tinggi kita naik 20 poin. Jadi sebaiknya kalau Anda mau ke dokter dan mau mengecek tekanan darahnya, tidak minum kopi di pagi hari atau selama sebelum pemeriksaan. Kalau Anda tidak mau didiagnosa tekanan darah tinggi. Pengalaman saya dan yang saya baca di literatur, kopi bisa menaikkan 30 poin. Apalagi kalau itu kopi robusta yang pekat. Wah, saya nggak tahu berapa itu, karena saya sendiri tidak minum kopi robusta yang pekat. Arabica masih agak lembut sedikit, tapi robusta terlalu keras. Nomor 3, merokok. Merokok bisa menaikkan sekitar 5 poin. Jadi sebelum Anda dicek tekanan darahnya, sebaiknya tidak merokok. Yang keempat, menahan kencing. Ada beberapa literatur yang menunjukkan bahwa ketika kandung kemih itu penuh, atau setengah penuh, atau 80% penuh, itu tekanan darah bisa menaik menjadi 5 poin. Jadi ada tambahan 5 poin. Jadi kalau Anda mau diukur tekanan darahnya, sebaiknya Anda pipis dulu, dikeluarkan semua yang ada di kandung kemih itu. Keluarkan dulu. Jadi Anda tidak akan dapat kesalahan diagnosa. Berikutnya adalah makan obat. Seperti saya ambil contoh adalah obat dekongestan atau obat untuk pilek. Itu juga akan menaikkan tekanan darah. Nah, ini cukup tinggi. Saya tidak tahu berapa pastinya, tetapi setahu saya setiap saya pilek tekanan darah saya naik. Ini bisa mungkin sampai, tergantung dosisnya ya, tapi untuk 30 poin aja bisa naik sampai segitu. Bahkan kalau orang punya tekanan darah tinggi, itu tidak direkomendasikan untuk makan obat dekongestan, obat anti pilek. Nah, itu tadi adalah persiapan kita sebelum kita diukur tekanan darahnya.
Jadi biasanya perawat atau dokter akan memberikan kesempatan Anda untuk rileks sampai 15 menit, 10-15 menit sebelum diukur. Dan juga dia akan bertanya apakah minum kopi, minum dekongestan, menahan kencing, dan hal-hal yang seperti itu yang kita bahas tadi. Dan sebagai pasien, sebaiknya Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Jangan minum kopi, jangan makan dekongestan, jangan menahan kencing, dan jangan stres. Itu yang penting Anda lakukan. Karena kadang-kadang dokter lupa, dia ukur begitu aja, dan Anda divonis tekanan darah tinggi, dikasih obat darah tinggi. Nah, kemudian kita ke arah ketika pengukuran berlangsung. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, yaitu satu, pengukuran harus di lengan sebelah kiri. Oke, itu standar. Baju harus disingsingkan, tidak boleh menghalangi kaf. Kaf itu tadi yang pembebat itu. Jika lengan baju menghalangi kaf, maka kita kemungkinan besar akan mendapatkan 30 poin bacaan semu. Salah lagi bacaan itu. Kaki tersangga, artinya tidak menggantung dan tidak menyilang. Jadi lurus saja. Berikutnya adalah kaf ini, ketika kita pasang harus selevel dengan jantung. Dan kalau tangan kita menggantung seperti ini kita berada di bawah jantung. Jantung di sini, pengukuran di sini ini adalah salah. Kita harus mencari sesuatu sehingga bisa selevel dengan jantung. Kira-kira segini. Taruh di atas meja seperti ini. Taruh di atas gini meja, ya. Tapi maksud saya sebelah sini tentunya. Taruh. Dan itu kira-kira selevel dengan jantung. Atau yang paling gampang adalah dengan kita tiduran. Itu sudah selevel dengan jantung. Berikutnya adalah kita tidak bercakap-cakap, tidak ngobrol dengan dokternya atau susternya. Itulah faktor-faktor yang bisa membuat kita memperoleh bacaan semu tentang tekanan darah tinggi. Kita akan memperoleh tambahan bacaan semu. Dan kita bisa divonis tekanan darah tinggi. Kalau Anda divonis bertekanan darah tinggi, sebaiknya Anda ngobrol dengan seseorang yang Anda kenal, seperti saudara atau teman baik yang dokter, untuk diperiksa secara teliti sesuai dengan prosedur. Oke, sekian dulu video pendek ini. Jangan lupa Anda menonton juga video kami episode 2024-14 dan video episode 2024-16. Itu keduanya adalah tentang tekanan darah tinggi. Yang pertama yaitu episode 2024 nomor 14. Itu tentang kisah saya menyembuhkan tekanan darah tinggi saya. Dan episode 2024 nomor 16 itu adalah sistematika bagaimana saya menyembuhkan tekanan darah tinggi saya. Silakan nonton dua video itu. Dan jangan lupa subscribe dan beri komentar dan juga bagikan pada teman-teman yang lain yang mungkin memerlukan. Sampai jumpa, salam sehat sampai 130 tahun dan matinya masuk surga. Saya Syekh Imam Semar Al-Kasir Kapal,